مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang kami hormati, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada subuh Jumat pagi ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu agama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang peroleh syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan pengajian kitab Mukhtarul Ahadits. Kita masuk hadis nomor 820. Kita mengulang sedikit satu hadis, yaitu hadis nomor 820 halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atun darajatin. Di dalam surga terdapat 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama bainas samai wal ardi. Dan antara tiap-tiap dua derajat, yaitu perbandingannya antara langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajatan. Dan bermula surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Jadi di dalam surga terdapat 100 derajat yang membedakan antara surga yang satu dengan surga yang lain. Antara surga yang satu dengan surga yang lain itu terdapat derajat yang satu dengan derajat yang lain itu perbandingannya yaitu antara langit dan bumi. Kemudian surga yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus. Wa minha tufajjarul anharul jannatil arba'ah. Dan di dalamnya, yaitu di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang 4. Wa min fawqiha yakunul arsh. Dan di atas surga Firdaus, jadi surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya, kemudian di atas surga Firdaus itu yakunul arsh, adalah arsh Allah, yaitu tempat Allah bersemayam. Fa iza sa'altumullaha, maka apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi tingkatan derajatnya di antara surga-surga yang lain. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah akan surga Firdaus. Walaupun itu nanti hak Allah. Apakah akan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus itu atau ke dalam surga-surga yang lain? Yang penting kewajiban kita adalah meminta kepada Allah tentang bagaimana kenikmatan dari surga Firdaus ini. Makanya dalam sebuah doa kita selalu memanjatkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, sesungguhnya kita meminta kepada Allah yaitu keridhaan dari Allah dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Nah, di atas surga Firdaus itu, nah di sanalah Allah bersemayam, yaitu yang kita kenal dengan arsy Allah. Di arsy Allah, di sana Allah bersemayam, atau sering kita artikan dengan singgasana Allah. Nah, kemudian kalau kita membandingkan bagaimana luasnya arsy Allah ini, maka kita tidak bisa membayangkan, karena bisa jadi luasnya itu melebihi luas langit dan bumi. Nah, inilah sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana perbandingan antara surga yang satu dengan surga yang lain, yaitu tingkatan derajatnya. Dan hendaklah kita meminta surga yang paling tinggi ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu kita meminta surga Firdaus. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Kemudian hadis nomor 821. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa surga itu ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pandangan mata. Wala uzunun sami'at, surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan melalui pendengaran-pendengaran manusia. Wala khatara ala qalbin bashar, dan surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan walaupun sesuatu itu melintas di dalam hati manusia. Apa makna hadis ini? Kenikmatan, kelezatan dan keindahan surga itu, maka kita tidak bisa menggambarkannya. Jikalau kita membandingkan dengan keindahan, kenikmatan dan kelezatan dunia, masih kita bisa menceritakan kepada orang lain. Akan tetapi kelezatan, kenikmatan surga itu, seandainya kita masuk ke dalamnya, maka kenikmatan dan kelezatan surga itu tidak bisa kita bayangkan dengan pandangan mata kita, karena saking nikmat dan lezatnya. Kemudian bagaimana pendengaran-pendengaran kita tentang surga itu tidak bisa kita jabarkan, rincikan. Begitu pula apa yang terlintas dalam hati kita, itu tidak bisa kita jelaskan dalam diri kita, karena ketakjuban yang ada dalam diri kita tentang bagaimana gambaran surga itu. Nah, ini sabda Nabi, jikalau engkau ingin menjelaskan surga itu tidak bisa. Jikalau engkau ingin melihat surga itu bagaimana nikmatnya, tidak bisa. Yang ada hanya ketakjuban kita, kekaguman kita. Nah, bagaimana kekuasaan Allah tentang surga itu. Dan surga ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah bersusah payah, yang telah menderita di atas dunia, yaitu menderita bersusah payah dengan ibadah yang telah ia lakukan. Jadi surga adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang beriman atas usaha yang telah dia lakukan di atas dunia, yaitu berupa ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini gambaran surga. Jadi yang muncul kepada kita hanya kekaguman kelak jikalau kita masuk ke dalam surga itu. Rawahu Tabrani an Abi Sa'id. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Abi Sa'id. Tingkatan surga sesuai dengan hadis nomor 820 beda-beda. Begitu pula kelezatan di dalam surga atau kenikmatan di dalam surga itu beda-beda. Tergantung bagaimana bentuk usaha ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi ganjaran itu atau balasan itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan di atas dunia ini. Begitu juga Allah akan berikan kita balasan atau ganjaran dari usaha yang kita lakukan ini sesuai dengan hak Allah. Apakah kita ditempatkan di surga yang mana? Yang penting intinya kita masuk saja dalam surga. Itu sudah merupakan kelezatan bagi kita orang-orang yang beriman. Kemudian hadis nomor 822. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kitabillahi samanun ayati lil aini." Di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an, samanu ayati lil aini, terdapat 8 ayat lil aini yang dapat mencegah namanya penyakit ain. Jadi sebagaimana kita telah bahas dalam hadis yang telah kita baca, penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan jahat manusia kepada kita. Jadi pandangan manusia di depan kita baik-baik saja, ya. Hal-hal yang baik yang ada pada diri kita disanjung. Nah, kemudian atas sanjungan itulah kita merasa jumawa atau merasa hebat. Nah, agar kita terhindar dari penyakit ain, maka di dalam Al-Quran itu terdapat 8 ayat yang bisa mencegah kita dari penyakit ain. Apa 8 ayat yang disebutkan oleh Nabi? Yang pertama, Al-Fatihatu, yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa ayatul kursi, yang kedua yaitu ayat kursi. Nah, kenapa Nabi menyebutkan 8 ayat padahal disebutkan di sini Al-Fatihah dan ayat kursi? Nah, mari kita lihat. Di dalam Al-Fatihah itu terdapat 7 ayat. 7 ayat. Jikalau kita masukkan ke dalam Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, yang kita kenal dengan sebutan Sab'ul Masani, ya. 7 ayat yang sering kita ulang-ulang dalam kita beribadah, yaitu sholat. Kemudian wa ayatul kursi, ditambahlah 7 ayat itu dengan 1 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang kita kenal dengan ayatul kursi, sehingga Nabi menyebutkan 8 ayat. 7 ayat dalam surat Al-Fatihah ditambah dengan 1 ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, sehingga disebutkan oleh Nabi di sini, fabi kitabillahi samanu ayatin lil ain. Di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran terdapat 8 ayat yang dapat mencegah kita dari penyakit ain, yaitu surat Al-Fatihah dan ayatul kursi. Nah, ini kita baca, ini kita lazimi membacanya, maka kita terhindar dari penyakit ain, yaitu penyakit yang kiranya kita dikatakan oleh orang itu sebagai orang yang baik. Nah, timbullah dalam diri kita karena pujian-pujian orang itu kehebatan, kejumawaan. Nah, ini kita berlindung kepada Allah melalui 2 ayat, yaitu ayatul kursi dan suratul Fatihah. Kemudian dalam hadis yang telah kita baca pada Jumat yang lalu disebutkan juga, barang siapa yang melazimi ayat kursi dan suratul Fatihah, yaitu melazimi membacanya di dalam rumah, maka rumah itu terhindar dari gangguan
setan selain daripada gangguan dari penyakit ain. Nah, ini rahasia yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, yaitu tentang kelebihan kita membaca ayat kursi dan suratul Fatihah. Rawahud Dailami an Umar bin Husain. Hadis ini diriwayatkan oleh Dailami dari Umar bin Husain. Kemudian hadis 823. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajirur raji, bermula orang yang fajir, yaitu orang yang senantiasa melakukan dosa kepada Allah. Akan tetapi orang yang fajir ini ar-raji, dia berharap li rahmatillahi ta'ala, bagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, aqrabu minha, maka orang yang fajir itu yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dosa-dosanya, aqrabu minha, maka orang yang fajir itu lebih dekat minha, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, minal abidi, daripada orang abid, daripada orang ahli ibadah, al-muqniti, yang memutus orang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbandingan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya kita mendapati dua orang, yang satu kita sebut sebagai orang yang fajir, orang yang senantiasa durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita sebut sebagai orang yang abid, orang yang ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemui dua orang ini, orang fajir, tapi di balik kefajirannya, di balik kedurhakaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada terbersit dalam hatinya bahwa dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya, dan dengan rahmat itu diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, aqrabu minha, maka orang fajir itu, orang yang senantiasa durhaka kepada Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang ahli ibadah, tapi dia memutus. Artinya memutus itu menakut-nakuti orang yang fajir itu bahwa ibadah yang dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, inilah bahayanya jikalau kita orang ahli ibadah tapi kita menakut-nakuti orang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kita sebagai orang yang ahli ibadah itu memberikan harapan kepada orang-orang yang fajir, kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahwa Allah itu maha pengampun dari setiap dosa yang kita lakukan. Ya? Di dalam Al-Quran kan disebutkan, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas, ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri, yaitu hamba-hamba yang telah melakukan dosa, yaitu melampaui batas kepada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, selama dosa itu tidak berhubungan dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi seandainya ada orang fajir, orang yang senantiasa kita hukum dia melakukan dosa, datang kepada kita, maka jangan kita katakan kepada dia bahwa rahmat Allah tidak akan pernah datang kepadamu. Tapi bagaimana cara kita menggembirakan hati orang yang fajir itu bahwa Allah itu maha pengampun dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Di dalam sebuah riwayat pernah terjadi bahwa ada seorang fajir datang, ada seorang yang sering melakukan dosa, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada orang ahli ibadah. Kemudian dia menakut-nakuti orang yang fajir ini akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah meninggal orang ahli ibadah ini,
dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, di manakah Engkau akan menempatkan aku dari ibadah yang telah aku lakukan di atas dunia ini?" Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau akan aku tempatkan ke dalam api neraka." Kemudian orang yang ahli ibadah atau orang abid ini berkata, "Mengapa engkau menempatkan aku ke dalam api neraka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena engkau telah memutus rahmatku dari orang-orang yang berharap rahmat kepadaku." Nah, ini suatu riwayat yang terdapat dalam kitab Ushpuriyah. Nah, ini bahayanya jikalau kita menakut-nakuti atau memutus rahmat kepada orang-orang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Hendaklah kita menggembirakan hati mereka. Kemudian di dalam kitab Ushpuriyah itu juga disebutkan ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Nah, ada seorang yang fajir, senantiasa berbuat dosa kepada Allah, meninggal. Tidak ada satupun penduduk di kampung itu mengurus jenazahnya. Nah, ada beberapa orang mengurus jenazahnya, hanya memandikan kemudian membawanya, tapi tidak menguburkan. Orang fajir itu dilempar di tempat pembuangan sampah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, hendaklah engkau mengurus jenazah dari golongan kaummu yang telah dibuang di tempat sampah itu." Maka Nabi Musa mencari golongan itu, kemudian bertanya, "Apakah yang telah engkau lakukan kepada si fulan bin fulan?" Nah, kemudian kaum itu berkata bahwa fulan bin fulan ini selama masa hidupnya telah melakukan dosa, tidak ada satupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Kemana jenazahnya?" Nah, setelah diperlihatkan jenazah itu diletakkan atau dibuang di tempat sampah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang yang fajir ini atau orang yang telah melakukan dosa ini." Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, hendaklah engkau mengurus dia, jenazah itu, dan engkau makamkan dia sebagaimana layaknya." Setelah jenazah itu dimakamkan, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apa gerangan